Jumpa lagi di Tribu TV. Iya, di sisi kanan dan kiri saya ada dua buah laptop yang sama. Ya, keduanya adalah Lenovo Yoga 6, laptop yang unik dengan sisi punggungnya yang berbalut bahan dari kain dan dilengkapi oleh prosesor AMD Ryzen 4500U yang 6 core. Oke, kedua laptop ini adalah Lenovo Yoga 6 yang menggunakan AMD Ryzen 4500U 6 core dan keduanya adalah laptop convertible atau 2-in-1 yang mungil, keren ya dengan bahan kain ini dan enak kayaknya buat dibawa kemana-mana. Dia lengkap juga ya. Tapi bicara soal kalau dibawa kemana-mana, permasalahannya biasanya adalah gimana kalau kita nggak nemu colokan listrik. Ya bisa jadi ya kalau seharian keluar kebetulan lupa ngecas kita nggak nemu colokan listrik. Nah kalau untuk masalah satu itu ada yang namanya power bank yang bisa ngisi listriknya laptop ya. Ini adalah power bank dari Acmic. Jadi kalau kita sedang berpergian dan kesulitan menemukan colokan listrik untuk ngecas laptop, kita bisa menggunakan powerbank Acmic Ultra yang 65 watt USB-C PD ini ya. Selain untuk ngecas smartphone, powerbank ini bisa untuk ngecas laptop, MacBook, Nintendo Switch juga bisa. Pokoknya yang Type-C pakai USB PD bisa. Powerbank Acmic ini punya kapasitas 20.000 mAh atau yang ratingnya adalah 74 watt hour. Ini berarti dia masih memenuhi regulasi untuk masuk dalam kabin pesawat yang maksimum adalah 100 watt hour. Powerbank ini bobotnya hanya 380 gram, jadi tidak terlalu memberatkan juga. Tentunya powerbank ini tidak hanya untuk ngecas satu perangkat aja, dia bisa ngecas sampai dengan 3 perangkat karena ada 3 output di sini ya. Nah, konektor yang paling penting adalah yang tulisannya adalah in out dan bentuk Type-C ini. Konektor ini yang digunakan untuk ngecas laptop, dapat digunakan untuk ngecas laptop yang menggunakan charger 45 watt atau 65 watt bisa juga. Untuk memastikan bahwa laptop bisa diisi dengan baik dengan powerbank Acmic Ultra ini harus menggunakan kabel Type-C to Type-C dan yang dihubungkan adalah pastikan laptopnya dulu baru nyolok ke konektor yang in-out ini. Beberapa laptop akan bisa langsung dihubungkan, tapi beberapa laptop akan membuat malah powerbank yang di-charge ya. Jadi ingat urutannya ya, colok ke laptop dulu baru colok ke sini kalau mau pasti. Powerbank ini akan ideal kalau dipadukan dengan kabel Type-C to Type-C Acmic PDC200E yang mampu menyuplai daya hingga 100 watt kalau memang sumber dayanya mencapai ya. Nah, dia juga dilengkapi dengan 9 smart protection, ada temperatur, overcharge, over discharge, short circuit dan segala macam lah. Pokoknya yang jelas ini aman, nggak akan ada masalah ya. Kemampuan charging powerbank ini juga menarik. 30 menit pertama ngecharge dari kosong, laptop ini bisa mencapai 34% untuk si Yoga 6. Lalu 1 jam 64% dan dalam 1 jam 13 menit dia akan sudah mengisi 78%. Yang untuk Yoga 6 ini adalah kapasitas maksimum yang bisa diisi oleh si powerbank Acmic Ultra ini. Tapi 70% ini udah cukup banyak karena ini setara dengan sekitar 10 jam 39 menit untuk skenario video playback. Nah, kalau kalian tertarik dengan powerbank Acmic Ultra ini yang bisa ngecas laptop ini, cek info lengkapnya di deskripsi. Nah, sekarang kita kembali ke review Yoga 6. Yoga 6 ini memiliki spesifikasi utama prosesornya AMD Ryzen 5 4500U untuk yang kami uji. Fabrikasi 7 nanometer, 6 core, 6 thread, jadi bertenaga ya. Base clock 2,3 GHz dengan maksimum boost clock di 4 GHz. Total L3 cache-nya adalah 8 MB. Untuk RAM yang terpasang adalah 16 GB DDR4 3200 MHz. Nggak kaleng-kaleng, ini langsung dual channel. Memang dia onboard tidak bisa di-upgrade, tapi ini udah 16 GB. Ini udah gede banget. Untuk storage juga besar di 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Lalu integrated graphics-nya adalah AMD Radeon Graphics dengan 384 stream prosesor dengan graphics clock di 1,5 GHz. Menariknya, kapasitas RAM sistem yang dipakai oleh AMD Radeon Graphics dapat diatur secara manual dari menu BIOS dengan pilihan bisa 256 MB, bisa 512 MB ini defaultnya, bisa 1 GB dan bisa 2 GB. Karena RAM-nya sendiri udah 16 GB, jadi nggak ada masalah mau diambil sampai 2 GB juga, ya masih cukup lah RAM-nya. Untuk body, form factor-nya adalah convertible atau 2-in-1. Form factor ini membuat Lenovo Yoga 6 punya fungsi ganda sebagai laptop dan bisa juga jadi tablet. Materialnya juga nggak kaleng-kaleng, ini aluminium untuk bodi bagian punggung layarnya. Bagian lainnya menggunakan polikarbonat plus ABS. Menariknya, bodi bagian punggung layar ini dilapisi dengan kain atau fabric yang membuat penampilan laptop ini tampak
unik dan keren ya. Kesannya eksklusif banget, beda banget. Permukaan kainnya diberikan stain resistant finish, jadi tidak mudah kotor. Walaupun demikian, tetap perlakukan lapisan kain pada laptop ini seperti kita melakukan bahan kain seperti biasanya agar lebih mudah perawatannya. Untuk desain, ini memang tetap menghadirkan lekukan dan bodi khas Lenovo Yoga Convertible yang elegan dan stylish. Yang menarik lagi adalah warna bodinya adalah Abyss Blue, jadi ya belakangnya kebiru-biruan kayak jeans dan dalamnya juga kebiru-biruan. Dimensinya panjang 30,8 cm, lebar 20,6 cm dengan tebal di sisi paling tipis 1,71 cm dengan paling tebal di sekitar 1,83 cm, jadi cukup tipis. Untuk bobotnya hanya 1,3 kg dengan charger bawaannya yang juga cukup ringan di 191 gram. Ini adalah charger 45 watt dengan konektor USB Type-C, jadi total kalau dibawa jalan-jalan hanya 1,5 kg. Untuk display, ini adalah touchscreen 13,3 inci dengan resolusi 1920x1080 pixel. 60 Hz tentunya, bukan laptop gaming ya. Tapi dia sudah mendukung teknologi variable refresh rate AMD FreeSync. Layar ini adalah layar IPS dengan 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Tingkat kecerahannya adalah 300 nits. Permukaan layarnya ini memang glossy karena ini umum lah buat laptop dengan layar touchscreen. Bingkai layarnya tentunya udah desain setipis mungkin juga ya. Sisi bingkai paling tipis adalah kanan dan kiri, dan atasnya tentunya agak tebal karena ada kamera 720p 30 fps. Untuk operasional layar touchscreen ini juga diberikan Lenovo Digital Pen pada paket penjualan. Iya, jadi paket penjualan ada pennya juga ya. Jadi bisa dipakai untuk menggambar atau mencatat gitu ya. Dan dia sudah memiliki 4096 level of pressure sensitivity. Ini menggunakan baterai 4A ya. Jadi AA ya baterainya ya. Tersedia juga software Lenovo Pen Setting untuk mengatur fungsi tombol dan memeriksa kapasitas baterai. Cukup sayang kami tidak menemukan semacam aksesoris untuk nyimpan stylus bersama laptop. Jadi ini harus dipastikan di tasnya ditaruh di tempat yang terpisah tapi yang gampang ditemukan ya. Nah, untuk audio dia menggunakan Dolby Atmos speaker system dengan 2 speaker. Posisi speakernya ada di samping kanan kiri keyboard mengarah langsung ke pengguna kalau dalam mode laptop. Audio profile bisa diatur dari software Dolby Atmos. Untuk kualitas suaranya mungkin bukan yang paling lantang, tapi karena speaker ini menghadap ke kita jadi cukup keras suaranya ya. Tidak perlu bergantung pada pantulan suara dari alasnya si laptop sendiri. Nah, untuk konektornya di sisi kiri ada satu Type-C USB 3.2 Gen 1 yang mendukung fitur power delivery sehingga punya fungsi utama sebagai konektor DC-in untuk nge-charge si laptop ini. Ini sudah support transfer data juga sih, mendukung display out juga dengan protokol DisplayPort. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu 3,5 mm audio combo jack. Dan di sisi kanan ada satu Type-C USB 3.2 Gen 1 yang juga support display out dengan protokol DisplayPort. Ada satu lagi USB 3.2 Gen 1 yang mendukung fitur Always On dan ada power button. Sayangnya memang konektor HDMI yang ukuran besar itu nggak ada di sini ya. Tapi kita bisa pakai konektor USB-C sebagai display output, tentunya via adaptor atau kabel yang khusus. Untuk konektivitas wireless, dia menggunakan modul Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX200. Ya, tentunya ini sudah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX ya. Dan dia juga sudah support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan otomatis punya Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard, desainnya adalah layout khas Lenovo Yoga yang dikenal nyaman untuk mengetik. Dilengkapi juga dengan lampu backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan ini bisa diatur dengan tombol function plus spacebar seperti biasa untuk Lenovo. Untuk touchpad ini sejajar dengan tombol spacebar, khas Lenovo banget nih. Ini bikin ngetik jadi enak karena telapak tangan kita nggak mudah nyentuh-nyentuh ke touchpad ini. Dan tambah nyaman lagi karena dia menggunakan Windows Precision Driver. Dari sisi pengamanan, dia dilengkapi dengan fitur keamanan biometrik pengenalan sidik jari. Posisi sensornya ada di pojok kanan bawah keyboard. Dilengkapi pula dengan fitur True Block Privacy Shutter. Ini slider penutup untuk kamera agar aman ya. Jadi pasti kalau dihack pun nggak bisa diintip-intip. Tentunya kamera juga dapat dimatikan dari software Lenovo Vantage agar semakin aman lagi. Nah, untuk performance di laptop ini disediakan menu Power Smart Setting di Lenovo Vantage untuk mengatur performance profile laptop dengan pilihan Intelligent Cooling, Extreme Performance, dan Battery Saving. Mode Power Smart Setting juga dapat diganti secara cepat dengan function plus
Q ya. Sekarang kita langsung saja coba konsistensi performanya dengan Cinebench R15. Kita jalankan 20 kali looping ya. Langsung aja kita pakai mode tertingginya yaitu Extreme Performance. Burst score dari prosesor Ryzen 5 4500U di laptop ini tampak mampu mencapai 881 poin. Sementara untuk sustain performance atau performa yang bisa dipertahankan ada di kisaran 720-an poin. Ini memang bukan performa Ryzen 5 4500U tertinggi yang pernah kami temukan, tapi ini masih tergolong oke, mengingat ini adalah sebuah laptop convertible, jadi masih cukup powerful sih sebenarnya ya. Lalu kalau kita tidak mencolok ke listrik, kita pakai baterai, kita menggunakan setting Extreme Performance plus Windows 10 Power Mode-nya ada di Best Performance, performanya masih mirip ternyata dengan saat kita menggunakan charger. Sustain di sekitar 720-an poin. Oke, sekarang kita langsung aja ke pengujian performance dengan real life application. Kita pakai Adobe Premiere Pro CC 2021. Ini adalah pengujian yang baru sebenarnya karena kita harus pakai yang 2021 karena yang aslinya sudah tidak bisa dipakai lagi yang 2020, harus upgrade ke 2021. Skenario pertamanya adalah untuk rendering 4K 60, video 4K 60 yang 2 menit 7 detik dengan sedikit editing, lalu kita ekspor ke 4K 60 lagi untuk YouTube. Nah, kalau kita pakai software only, kita dapat waktu 19 menit 39 detik. Sementara kalau kita aktifkan OpenCL, kita dapat waktu 14 menit 17 detik. Tentunya ini berarti memang laptop ini kurang pas ya kalau buat ngerender 4K 60 ya. Tapi laptop tipis gini sih biasanya emang bukan buat ngerender video juga sih. Nah, skenario kedua kita coba pakai Full HD ya, yang 1080p 60 fps. Hasilnya dengan software only kita dapat 8 menit 34 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL, dia dapat 7 menit 52 detik. Nah, kalau untuk Full HD masih oke ya. Apalagi kalau kita pakai Full HD atau 1080p yang 30 fps masih lumayan oke dia buat editingnya di situ. Kemudian mari kita langsung lihat gamingnya aja ya. Nah, ini menarik di mana alokasi memori GPU kan bisa disetting. Jadi kita set ke 2 GB untuk pengujian gaming. Nah, berikut adalah pengujian dengan beberapa game yang sempat kami tes. Gimana? Cukup oke kan? Lumayan ya. Nah, kita langsung berlanjut ke storage test dengan Crystal Disk Mark. Kita lihat bahwa SSD-nya ini read-nya bisa 2079 Mbps dengan RAID 1223 Mbps. Memang lagi-lagi bukan yang paling kencang, tapi kalau dibandingkan dengan SSD SATA,
yang 500 Mbps ini sih kencang sebetulnya. Kita tidak berharap terlalu banyak lah ya dari ini udah kencang banget sebetulnya untuk 2000 Mbps read ya. Oke, kita lanjut ke baterai. Kapasitasnya adalah 60 watt hour dengan setting brightness 50% dengan volume 20%. Setting di intelligent cooling kita dapatkan 1080p video playback bisa mencapai 14 jam. Sementara itu untuk charging pakai chargernya sendiri ya, itu 30 menit dapat 34%, kemudian 1 jam 64%, dan untuk mengisi dari kosong sampai full 100% kita butuh waktu sedikit di bawah 2 jam. Ya, ini adalah hasil yang oke banget sih sebetulnya, karena 2 jam adalah patokan kami untuk oke untuk sebuah laptop biasanya ya. Nah, masih ada fitur lagi ekstra di mana umur baterai diklaim dapat diperpanjang dengan mengaktifkan fitur conservation mode di software Lenovo Vantage. Ini akan membuat baterai hanya diisi hingga kapasitas 55-60%. Ini akan cocok sekali buat kalian yang sering banget make ini ke dalam kondisi dicolok ke listrik terus. Sekarang kita beralih ke sistem pendinginnya. Lenovo Yoga 6 menggunakan sistem pendingin yang sederhana dengan satu heat pipe dan satu kipas. Ventilasi pembuangan udara mengarah ke belakang kalau kita dalam mode laptop. Nah, suhu kerjanya kita coba lihat, kita load Cinebench R15 lagi. Pada grafik terlihat bahwa suhu proses perlahan naik dari 70 derajat Celcius hingga mencapai titik tertinggi di kisaran 94 derajat Celcius. Suhu prosesor kemudian setelah itu turun dan stabil di 73 sampai 76 derajat Celcius. Walaupun kadang-kadang ada loncatan colongan performance ke 85 derajat Celcius di awal setiap loop Cinebench R15. Kemudian mari kita cek suhu permukaan bodinya dengan thermal imaging. Area bodi paling panas kami temukan ada di sisi sebelah atas keyboard dan 3 deret atas tombol keyboard bagian tengah dengan suhu berkisar 42 sampai 48 derajat Celcius. Hal ini tidak aneh mengingat posisi prosesornya memang ada di kisaran lokasi situ ya. Untungnya area keyboard lain suhunya terjaga tetap di bawah 40 derajat Celcius dan suhu palm rest tercatat berada di bawah 35 derajat Celcius. Tentunya lagi-lagi suhu permukaan bodi sepanas itu hanya terjadi kalau kalian berusaha untuk render 3D di sini, yang harusnya laptop cantik dan ringan ini tidak dipakai untuk render 3D ya. Jadi kami udah agak maksa sih sebenarnya. Nah, untuk harga, unit yang kami uji ini harganya adalah 13.749.000 ya. Tersedia juga varian lain, ada yang pakai Ryzen 5 Pro 4650U yang 6 core 12 thread dengan RAM 16GB, SSD 512GB, layar touchscreen Full HD 70% NTSC juga. Itu kisarannya 13.990.000. Tapi tentunya dengan jumlah thread yang lebih banyak, baterainya akan lebih efisien yang satu ini ya. Nah, untuk pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1,8 juta yang aktif selamanya di laptop ini. Ada juga Yoga Sleeve Case, ada Lenovo Digital Pen, dan Lenovo Yoga 6 ini dilindungi dengan garansi Premium Care selama 2 tahun dan dilengkapi juga dengan Accidental Damage Protection. Ya, jadi kalian buat kesalahan terhadap laptop ini tetap bisa dikembalikan dan dapat perbaikan secara gratis selama dalam masa perlindungan Accidental Damage Protection. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah perlu kehati-hatian dalam menjaga laptop ini agar lapisan kainnya tetap terawat tentunya ya. Tapi itu semua terbayar dengan kecantikan dari penampilannya. Ini luar biasa banget, memang keren banget. Lalu tidak disertakannya konektor HDMI yang besar, itu berarti membuat kalian membutuhkan adaptor jika kalian ingin memasang dia ke layar yang lebih besar. Sementara itu juga performanya bukan yang paling tinggi yang pernah kami lihat, tapi sudah cukup mumpuni sih sebetulnya, apalagi untuk laptop semacam ini yang biasa dipakai buat kebutuhan office dan lain-lain, itu ya sudah mencukupi banget sih ya. Dari sisi poin yang menarik kita bisa lihat bahwa lapisan kainnya ini lagi yang bikin penampilannya beda dari laptop-laptop convertible yang lain. Sementara itu performa gamingnya relatif cukup lancar untuk game-game yang ringan. Tentunya kalian butuh setting grafis yang tepat dan kalian bisa nyeting untuk memorinya supaya GPU-nya bisa dapat alokasi memori yang lebih besar. Kelebihan lainnya adalah kapasitas RAM yang besar yang udah 16GB dan sudah langsung dual channel. Layarnya touchscreen IPS 72% NTSC atau sekitar 100% sRGB. Ini cocok untuk content creation ya, terutama untuk sketsa, menggambar, mungkin dengan Adobe Photoshop misalnya ya. Baterainya tergolong cukup irit dan fitur keamanan tergolong yang lengkap banget. Wi-Fi-nya sudah AX, Bluetooth sudah 5.1, dapat Office 1,8 juta aktif di sini, garansi premium 2 tahun dan ada Accidental Damage Protection yang melindungi dia kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang agak ceroboh. Secara keseluruhan kami melihat bahwa Yoga 6 ini adalah sebuah laptop yang cantik sekali penampilannya. Bisa dipastikan rekan kerja kalian, teman kalian kalau lihat kalian pakai ini pasti nengok, wow, laptop apa itu? Keren banget.
Saya Dede Irfan, jaga TV TV.